Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu hakikoh, ilmu kebenaran hakiki dari al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hakikoh ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia maka disebut ilmu hakikat, sebagaimana yang sudah banyak disampaikan saudara-saudari kita. Ilmu hakikoh yang sekarang akan saya bagikan kepada Anda adalah tentang contoh mengenai video sebelumnya. Pada video sebelumnya saya bagikan makna tersirat dari kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada salah satu walinya, yang bunyi kalam hakikah dari Allah itu adalah, bila engkau telah melihatku bukan dari bawah tirai, bukan juga dari bawah nama, maka sesungguhnya engkau telah melihatku dengan penglihatan yang agung. Tapi saya berikan contoh terlebih dahulu, melihat Allah dari bawah nama itu seperti apa. Yang perlu diketahui, kalam hakikat itu memiliki makna tersirat. Ketika Allah menyampaikan kepada walinya, melihat Allah itu bukan berarti melihat dengan mata lahiriah tentang zatnya, tetapi melihat dengan pandangan mata hati mengenai asma-asmanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya pada apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, karena apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa apapun milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi itu mengandung hikmah, ya, mengandung pengetahuan. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Apapun yang Allah ciptakan tidak terpisah dari hikmah. Hikmah itu nantinya akan menghantarkan kita kepada zikrullah, kepada mengingat Allah. Mengingat apanya? Bukan mengingat zatnya, karena tidak mungkin kita melihat zatnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dikisahkan di dalam Al-Quran, tidak bisa melihat Allah, gunung hancur, kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan, kemudian beliau bertobat. Di dalam firman-Nya yang lain juga disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Dia, ya Allah, tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Jadi orang bisa melihat Allah itu dengan pandangan mata hati yang disebut musyahadah, samudera penyaksian mata hati. Di dalam hadis Nabi Muhammad menjelaskan tentang ihsan. Jadi orang yang ibadahnya seakan-akan atau seolah-olah melihat Tuhan. Dikatakan seolah-olah karena bukan melihat dengan pandangan mata lahiriah, tetapi dengan melihat dengan pandangan mata hati. Makanya beliau menyampaikan seolah-olah melihat Tuhan. Jadi perkataan Allah, melihat Allah itu sebenarnya makna tersiratnya adalah mengingat Allah. Mengingat, karena pandangan mata lahiriah kita tidak bisa melihat Allah. Begitu juga pandangan mata hati kita tidak melihat zatnya, tetapi melihat asmanya. Jadi makna tersirat dari kalimat melihatku adalah mengingatku. Ya, mengingatku, mengingat asmaku, mengingat sifat-sifatku dan perbuatanku. Begitu juga seorang sufi berkata demikian di dalam sebuah kitab seorang wali, kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, bahwa Allah tidak mungkin bisa terlihat. Yang bisa dilihat adalah bukti-bukti dari firman-firman-Nya, dari ayat-ayatnya, ya. Bekas-bekas, maksudnya tanda-tanda kebesarannya melalui ciptaan-ciptaannya, seperti itu. Jadi contoh yang saya awali ini adalah mengenai orang yang melihat Allah atau mengingat Allah itu dari bawah nama. Ketika seorang misalnya melihat Al-Quran pada surat Al-Baqarah, pada kalimat terakhirnya disebutkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga orang setelah membaca surat tersebut mengingat Allah. Ya. Itu disebut melihat Allah dari bawah nama. Jadi melihat ada tekstual Asmaul Husna, barulah dia itu ingat kepada Allah, mengingat kepada namanya. Tetapi ketika disebutkan di dalam kalam hakikat yang tempo hari sudah saya bagikan di channel ini, bahwa orang yang sudah melihat Allah dengan penglihatan yang agung, itu adalah orang yang melihat Allah bukan dari bawah nama.
Contohnya sekarang, bukan dari bawah nama. Ketika seseorang melihat anak kecil, ketiaknya belum mengeluarkan bulu dan ketiaknya itu tidak memiliki bau sebagaimana ketiaknya orang dewasa. Allah menciptakan hal itu, ya, itu punya maksud. Pertama, Allah itu berkasih sayang kepada anak kecil karena belum bisa membersihkan dirinya sendiri, belum bisa merawat dirinya sendiri. Kalau orang dewasa sudah mampu menghilangkan bau ketiaknya dengan tawas, dengan Rexona misalnya. Ya. Jadi seseorang yang dewasa keluar bulu di ketiaknya itu salah satu tandanya, dan keluar bau. Ketika sudah selesai mandi, berkeringat, itu kalau tidak diberikan tawas atau misalkan tidak diberi Rexona, deodoran, itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Anak kecil tidak mengeluarkan itu, walaupun dia berkeringat main seharian tidak mungkin bau ketiaknya dan belum keluar bulunya. Nah, ketika seseorang yang sudah terbuka pandangan mata hatinya, dia langsung mengingat Allah. Mengingat apanya? Asmanya, ya, mengingat sifatnya, mengingat perbuatannya. Itu disebut melihat Allah bukan dari bawah nama, tetapi melihat bersama Allah yang maha berkuasa, ya, yang maha agung, sehingga disebut penglihatan yang agung. Jadi Allah lah yang memberikan kemampuan seorang itu bisa mengingat Allah, padahal di ketiak anak-anak itu tidak terlihat tulisan Asmaul Husna. Tidak terlihat keterangan-keterangan, ini ketiak ada hikmahnya loh. Tidak ada tulisan itu di ketiaknya anak kecil. Tetapi orang yang terbuka mata hatinya langsung terkoneksi kolbunya. Tak. Wah, luar biasa Allah ini ya. Langsung mengingat asma Allah apa? Beberapa di antaranya seperti tadi saya sampaikan. Ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari mana kalimat itu? Asmaul Husna seperti itu kok bisa diingat? Ya karena anak kecil belum mampu merawat dirinya sendiri seperti orang dewasa, sehingga Allah tidak memberikan ketetapan ketiak itu berbau. Ketika ketiak itu tidak berbau dan tidak berbulu di saat masih kecil, seorang yang terbuka mata hatinya dengan musyahadahnya, dia sudah melihat asma Allah Al-Muqtadir, yang artinya maha berkuasa, tentang sifatnya yang maha berkuasa. Baunya itu tidak keluar, itu dikuasai Allah ketetapannya. Bulu ketiaknya tidak keluar, itu milik Allah juga ketetapannya. Sampai waktu yang telah ditentukan, ya, usia balik, akil balik. Seseorang itu usia puber biasanya disebutnya oleh orang-orang kita, barulah dia keluar salah satu tandanya bulunya keluar, ketiaknya keluar bulu dan mengeluarkan bau. Karena apa? Dia sudah ditetapkan oleh Allah mampu merawat dirinya sendiri, sehingga dia akhirnya memberi ketiaknya dengan deodoran atau tawas, atau mungkin kalau orang zaman dulu diberi air kapur, sehingga baunya tidak menyengat kepada teman-temannya. Ya. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Sebenarnya banyak sekali, bisa melalui dalil di dalam dalil syariat Al-Quran maupun As-Sunnah, misalkan tidak disebutkan Asmaul Husna di situ, tapi orang bisa melihat Asmaul Husna di situ. Jadi pada ketiak yang tadi hikmahnya, seorang itu bisa melihat asma Allah, ya, sifat Allah dan perbuatan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muqtadir, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Berkuasa. Disitulah tanda-tanda kebesaran Allah, ya, yang salah satu ciptaannya bersama ketetapannya bahwa ketiak anak kecil itu tidak berbau, tidak berbulu. Karena apa? Karena mengandung hikmah, menghantarkan kepada zikrullah seperti yang tadi saya sebutkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.